Halo, jangan pecah. Senang sekali berjumpa lagi bersama dengan saya dalam channel YouTube official Yosias Bawananda Pasa dalam komunitas Jangan Pecah atau Jaringan Pemuda Cakap Hukum. Nah, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung, berkenan kiranya untuk subscribe, like, komen, dan share video-video kita agar semakin banyak orang yang menyaksikan video-video kita untuk memberikan nuansa baru di dunia YouTube ini. Nah, jangan lupa juga untuk menekan tombol notifikasi agar Anda dapat segera menerima apabila kami mengupload video-video terbaru dari tempat ini. Baik, topik kita kali ini yaitu berkaitan dengan Perpu Corona untuk rakyat atau untuk pejabat. Nah, teman-teman jangan pecah. Sebelum kita lanjut lagi, saya ingin teman-teman lebih responsif dengan channel ini. Apabila teman-teman punya persoalan-persoalan yang kontroversi atau yang sedang viral ataupun persoalan-persoalan hukum di daerah masing-masing, boleh teman-teman masukkan di kolom komentar dan kita akan coba bahas di konten kita berikutnya dan kita akan temukan solusi hukumnya di sana. Dan kita akan buat viral begitu, sehingga kita temukan kepastian hukum di sana. Baik, kembali ke topik kita. Saya ingin menyatukan persepsi kita bahwa yang dimaksud Perpu Corona dalam pembahasan kita saat ini yaitu Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang sistem keuangan dan stabilitas keuangan dalam penanganan atau penanggulangan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Well, kita melihat fakta hari ini bahwa Perpu ini telah digugat oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan MAKI, tetapi juga Bapak Amin Rais bersama dengan kawan-kawan kemarin juga sudah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MK. Nah, menjadi menarik untuk kita diskusikan apa yang mereka persoalkan. Kalau kita melihat di pasal 27 angka kedua, di sana dikatakan bahwa secara garis besar bahwa pemerintah selaku pelaksana ketentuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut tidak dapat dituntut secara perdata ataupun pidana dalam menjalankan tugas dan kewenangannya jika dalam menjalankan tugasnya itu didasarkan pada etikat baik dan berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pertanyaannya adalah indikator atau ukuran dari etikat baik itu seperti apa dan bagaimana, sehingga ini menjadi jelas. Karena ketika indikator etikat baik itu tidak jelas dalam konteks Perpu ini, maka menjadi wajar ketika orang mempersoalkan dan mempertanyakan kenapa pemerintah seolah-olah punya niatan untuk lepas dari jeratan hukum ataupun lepas dari pertanggungjawaban hukum dari segala tindakannya. Ini menjadi penting untuk dilihat bahwa kondisi kedaruratan saat ini juga harus dilihat sebagai kondisi kedaruratan hukum yang dimana pemerintah tidak boleh diberikan imunitas yang berlebihan atau yang terlampau besar, karena semua pihak harus berhati-hati dalam mengeluarkan atau mengambil keputusan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, apalagi dalam konteks ini masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, masih di pasal 27 di angka 1, di sana dikatakan bahwa segala biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam konteks Perpu ini atau penyelamatan ekonomi itu tidak dikategorikan lagi sebagai suatu kerugian negara. Persoalannya adalah untuk menduga atau membuat patut diduga telah terjadi suatu perbuatan koruptif atau korupsi, itu kita harus melihat adanya potensi kerugian negara di dalamnya. Nah, ketika ini ditiadakan, maka sekalipun ada korupsi tidak dapat dituntut lagi karena tidak dikategorikan sebagai suatu kerugian negara. Mungkin negara tidak dirugikan, tetapi masyarakat dirugikan karena banyak hari ini yang kelaparan, dan ketika anggaran 405,1 triliun tidak digelontorkan sesuai dengan
porsi awal yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka masyarakat akan sangat terdampak dengan serius. Itu yang kedua. Sehingga saya berharap mahkamah, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, bisa memberikan putusan yang arif dan bijak, terutama memperjelas atau menafsirkan soal indikator dari etikat baik, karena ini kekhususan dalam Perpu ini, Perpu nomor 1 tahun 2020, dan juga menafsirkan atau memperjelas soal pasal yang mengesampingkan kerugian negara dalam biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini harus diperketat sehingga semua orang harus berhati-hati sekalipun dalam kondisi pandemi, tetapi tidak boleh dikesampingkan bahwa kepentingan yang lebih besar, kepentingan masyarakat menjadi kepentingan yang utama. Ingat bahwa perilaku korupsi bukan hanya karena ada uang, tetapi karena ada peluang dan ada orang yang perlu uang. Itu pendapat kami. Silakan masukkan pendapat Anda. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi kita adalah satu anak bangsa. Jangan pecah.